Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan yang akan menyembah, mencium kakimu untuk minta balik bersamamu lagi. Ya. Nah, jadi di dalam perpisahan itu ada orang yang menemukan kebahagiaannya, tetapi orang yang menyesali perpisahan itu jumlahnya jauh lebih besar lagi ya. Ada 3 sebab nih yang harus kita ketahui kenapa orang menyesal berpisah. Yang pertama, ketika dia melihat bahwa orang yang sudah dia khianati itu dalam perjalanannya ternyata suksesnya luar biasa. Karena itu kita sering kan mendengar quote-quote yang mengatakan di balik setiap orang sukses selalu ada mantan-mantannya yang menyesal, ya. Nah, yang kedua, ketika orang yang bersama dia sekarang ternyata mengecewakan, jauh dari apa yang dia bayangkan, pokoknya di bawah standar, ya. Tidak sesuai dengan apa yang jadi harapannya. Nah, itu jadi menyesal tuh dia. Dan kemudian yang ketiga, orang menyesali perpisahan itu karena ternyata setelah perpisahan itu terjadi membuat dia menjadi jauh lebih mundur daripada dia saat masih bersama kita dulu. Jadi mantan berpikir setelah mengkhianati kita dia akan jadi lebih keren, lebih kaya, dan seterusnya. Tapi ternyata kita adalah kunci keberhasilannya. Betapa selama ini tanpa dia sadari, semua kesuksesan yang berhasil dia raih itu ada kontribusi besar kita di sana. Nah, setelah perpisahan itu terjadi, dia mengalami kemunduran. Walaupun kita masih seperti ini saja, jadi mantan yang mengalami kemunduran luar biasa. Nah, sekarang ketika kita melihat, ya paling tidak ada salah satu lah dari 3 sebab ini yang muncul pada diri mantan, nah, maka kemungkinan mantan untuk balik lagi kepada kita, bahkan menyembah-nyembah ya, memohon-mohon untuk bisa balik lagi, itu mulai terbuka. Apalagi kalau kita memahami betul sifat dan karakter mantan seperti apa. Misal mantan itu sifatnya matre. Wah, itu orang yang namanya matre itu, ya, dia tidak bisa berdiam diri ya ketika melihat ada orang yang sukses. Artinya dia akan jungkir balik itu, berusaha untuk merapat kepada orang yang sukses tadi. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar dia juga mendapatkan manfaat kan gitu. Artinya apa? Mantan sendiri sekarang misal tadi mengalami kemunduran. Ya, pada sisi yang lain kita ternyata di dalam perpisahan itu bisa memanfaatkan waktu yang senggang dan seterusnya untuk meraih kesuksesan. Ya, nah jadi mantan yang mana yang kemudian sanggup untuk terus bertahan menjaga jarak dari kita ketika dia melihat sekarang kita begitu kaya, kita
bergelimang harta benda dan seterusnya, sementara dia sedang susah-susahnya. Nah, maka pada saat itulah ya, mantan yang sudah mengkhianati kita akan jungkir balik, bahkan mencium kaki kita pun akan dia lakukan agar bisa kembali bersama kita lagi. Nah, maka kuncinya sekarang, ketika mantan mengkhianati kita demi orang ketiga, sedih oke, kecewa oke, tapi jangan berlama-lama ya. Segera bangkit, menata hidup kita kembali. Tidak usah ngintip-ngintip media sosial mantan kalau itu bisa membuat suasana hati kita jadi kacau balau. Sekarang fokus saja kepada kehidupan kita. Fokus kepada pendidikan kita kalau kuliahnya belum beres. Fokus kepada pekerjaan kita kalau sekarang sudah bekerja. Maka dengan sifat mantan yang matre tadi, ya, ditambah lagi kita melihat bahwa ternyata setelah perpisahan itu terjadi, mantan mengalami kemunduran yang luar biasa. Dan dengan usaha kerja keras kita bisa mencapai sukses yang juga luar biasa. Nah, maka pertemuan dari hal-hal inilah yang akan membuat mantan datang kembali kepada kita. Yang penting terus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan terus berdoa agar mantan menjadi satu-satunya jodoh kita dunia akhirat. Kekuatan doa ya, meskipun kita dan mantan misal ditakdirkan tidak berjodoh, tetapi kita masih mau terus meminta kepada Allah agar mantan dijadikan jodoh kita, maka takdir pun bahkan masih bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh dengan mantan. Karena apa? Karena satu-satunya yang bisa menolak takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.